Selamat datang di channel Deja Movie. Kali ini Deja Movie akan merangkum film yang sangat populer di masanya, karena film ini mengisahkan anak sekolah yang begitu romantis. Film ini yang berjudul Dilan tahun 1990. Bandung, September tahun 1990, tepatnya hari di sekolah, ada seorang wanita sedang berjalan seorang diri. Wanita tersebut bernama Mila. Mila ini adalah anak dari seorang tentara yang dipindahkan tugasnya dari Jakarta ke Bandung, dan otomatis Mila juga pindah sekolahnya. Kemudian, ada seorang lelaki datang menghampirinya dengan mengendarai sepeda motor. Dia ini adalah Dilan. Dilan ini adalah anak dari tentara juga sama seperti Milen. Ceritanya Dilan ini mulai untuk mendekati Milen dengan tingkah lakunya dan gombalan epiknya dengan meramal akan bertemu di kantin. Aku ramal nanti siang kita akan bertemu di kantin. Di kelas Mile cerita kepada teman sebangkunya yaitu Rane. Dia cerita soal Dilan yang tadi merayunya bahwa mereka akan bertemu di kantin. Namun saat itu Mila belum tahu nama asli peramal itu adalah Dilan. Jadi Rani bingung siapa lelaki itu. Kemudian datang lelaki bernama Nandan. Nandan ini ketua kelas dari kelasnya Mila. Dia berniat mengajak Mila untuk jadi sekretarisnya dan kelihatannya Nandan tertarik kepada Mila. Tidak lama dari itu datang seorang lelaki yang bernama Vian. Vian ini adalah temannya Dilan. Ceritanya dia mengantarkan surat itu Mila dan isi surat itu kesalahan ramalan Dilan yang akan bertemu di kantin. Lalu dia meramal lagi tuh bahwa besok akan bertemu padahal besok itu hari Minggu. Besok itu bukan hari Minggu ya? Ternyata ramalan itu benar, namun dengan cara Dilan datang ke rumah Melia dan memberikan surat undangan kepada Mila, dan isi surat undangan itu adalah undangan agar Mila bersekolah Senin sampai Sabtu. Yang Mila Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Keesokan harinya, tepatnya hari Senin, saat upacara bendera sedang berjalan, guru Ek bernama Suripto membawa murid yang bolos upacara di antara Dilan dan teman-temannya. Nah, di saat itulah Mila tahu bahwa nama sang peramal itu Dilan, dan ternyata Rani telah menceritakan semua kehidupan Dilan. Kata Rani, Dilan anak kelas 2 Fisika 1. Jabatannya di geng motor cukup serem, Panglima Tempur. Keesokan harinya, tepatnya sore hari, Dilan naik angkot bareng Mila, dan disitulah Dilan mengeluarkan kata-kata epiknya lagi. Mila, kamu cantik. Makasih. Tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Pagi hari saat Nandan memberikan tugas sebagai sekretaris, tiba-tiba Rani datang dan memberikan surat kepada Mila, dan isi suratnya adalah pemberitahuan bahwa Dilan mencintainya sejak sore kemarin. Pemberitahuan. Sejak sore kemarin, aku sudah mencintaimu. Di kantin Dilan menghampiri Mila dan di situ ada Nanda. Namun di saat Dilan berkata bahwa Dilan suka kepada Mila, Nanda terlihat cemburu dari perkataannya Dilan. Tahu nggak? Apa? Aku suka Lia. Singkat cerita, Mila dibangunkan ibunya karena ada yang ingin bertemu dengannya. Ternyata itu adalah pacarnya Mila yaitu Beni, dan ditemani oleh teman-temannya. Di saat hendak Beni mau pulang, Beni menitip pesan bahwa dia dekat-dekat dengan cowok lain. Karena sifat dari Beni cemburuan dan pemarah. Jangan deket-deket sama cowok lain. Keesokan harinya ulang tahun Mila dirayakan oleh teman-teman sekelasnya, dan Nandan memberikan hadiah berupa boneka bagong yang gede. Kemudian jam pelajaran dimulai dan datang Dilan untuk memberikan hadiah kepada Mila. Lagi-lagi Nanda cemburu melihatnya, sungguh sakit, tapi tak berdarah. Di rumah Melia membuka hadiah dari Dilan, ternyata hadiah itu adalah TTS yang sudah diisi oleh Dilan. Karena Dilan tak ingin Melia pusing mengisinya. Tahun Mila, ini hadiah untukmu. Cuma TTS tapi sudah kuisi semua. Aku sayang kamu. Aku tidak mau kamu pusing karena harus mengisinya. Dilan.
Kemudian Dylan menelpon Miley dan Dylan berkata jangan pernah berkata ke Dylan ada yang menyakitinya, nanti orang itu akan hilang. Milea, Iya, Dylan. jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Pagi hari saat guru mengajar, tiba-tiba papan tulis runtuh dan ternyata itu adalah Dylan dan Vian. Siadai. Pulang sekolah, Milea pulang bareng dengan Nandan dan Dylan yang melihat itu langsung pergi dengan kekecewaan. Hari demi hari Milea merasa dijauhi oleh Dylan. Kemudian hari Milea bertanya kepada Vian dan Vian menjawab Dylan gak mau ganggu lagi karena kamu pacarnya Nandan. Serontak mendengar hal itu, Milea terkejut dan berkata kepada Vian bahwa dia gak pacaran. Karena mendengar hal itu, Milea juga mulai menjauhi Nanda. Karena Milea takut Dylan cemburu dan menjauhi Milea lagi. Kemudian hari Milea bertanya lagi kepada Vian, bertanya di mana Dylan. Ternyata Dylan mengikuti cerdas cermat dan bukannya dijawab serius, Dylan malah dijawab dengan bercanda. Tidak tahu, Pak. Sulit pertanyaannya tuh. Setelah selesai acara cerdas cermat, guru menempelkan orang-orang yang berhasil pergi ke Jakarta untuk lomba cerdas cermat. Dan Dylan terdaftar sebagai pendamping. Hari ke Jakarta tiba, Milea yang kecewa karena Dylan tidak ikut ke Jakarta sudah memberitahu Benny semalam karena dia takut Benny marah jika dia tidak bilang. Sampainya di Jakarta, tim cerdas cermat mereka kalah dan Rani izin ke toilet, lalu tinggal mereka berdua, Nandan dan Milea. Tiba-tiba Benny datang dengan sifatnya yang pemarah dan cemburuannya. Benny langsung menghajar Nandan dan memanggil Milea sebutan pelacur. Dasar pelacur! Singkat cerita, Benny yang menyesal karena telah mengatakan sebagai pelacur meminta maaf kepada Milea dengan membawa ayahnya. Namun Milea perlu waktu untuk memikirkan semua itu dengan sifat yang pemarah dan ketidaksabaran. Benny berkata, kenapa gas sekarang? Harus dipikirin. Kenapa nggak diselesaikan sekarang aja? Singkat cerita, Milea curhat kepada mamahnya soal Dylan dan bertanya kepada mamahnya jika mamanya masih muda, apakah suka dengan Dylan. Mamahnya menjawab mungkin. Jika dia tidak cemburuan dan suka marah-marah, mamah gak suka. Mendengar hal itu, Milea teringat dengan Benny yang cemburuan dan pemarah. Keesokan harinya Dylan menelpon Milea bahwa dia rindu dengan Milea karena tidak masuk sekolah selama 3 hari. Dan setelah Dylan menutup teleponnya, Benny nelpon kembali dan meminta balikan. Lalu kata-kata buaya pun keluar dari Benny. Setan! Dasar pelacur! Paginya hari saat jam sekolah, Rani berkata kepada Milea bahwa Dylan jalan bareng dengan Susiana, ketua geng cewek-cewek tajir. Mendengar hal itu, tentunya Milea cemburu dong. Tidak lama Milea ke warung Bieng untuk mencari Dylan. Kemudian di saat mengetahui Dylan tidak ada di situ, Anhar suka kepada Milea, lalu menggodanya Milea. Lia. Sayang. Di saat pelajaran dimulai, ada segerombolan anggota geng sekolah sebelah menyerah sekolahan mereka dan Milea khawatir kepada Dylan langsung bergegas mencari Dylan. Setelah kejadian itu, Milea didatangi oleh Dylan dan bertanya kepada Milea keluar. Dan Milea berkata, apakah Dylan yang memulai semua itu? Kamu ya? Bukan aku. Malam harinya, setelah kejadian itu, Milea bertanya kepada Dylan, Susi itu siapa? Susi siapa? Perempuan. Pacar kamu? Dia ingin jadi pacarku, cuma akunya nggak mau. Di pagi harinya saat upacara bendera, Dylan berpindah ke barisan perempuan dan Suripto menari dan menamparnya. Dylan yang tak terima itu langsung membalasnya. Dylan pun langsung dipanggil ke ruang BP dan kata-kata keren keluar dari mulut Dylan.
Guru itu digugu dan ditiru. Kalau Suripto berani menampar muridnya, Pak, kami sebagai murid juga berhak menampar balik, Pak. Setelah dari ruangan ibunya Dilan datang, kemudian ibunya Dilan mengantarkan Milea ke rumahnya, dan di situ ada guru privat Milea yaitu Pak Adi. Dia juga naksir kepada Milea. Singkat cerita, Dilan mengajak Milea jalan-jalan naik motornya dan mengajak ke suatu tempat yaitu tempat bakso langganannya. Jika ada alat ukur yang bisa menghitung kebahagiaan, aku pasti jadi orang paling bahagia sedunia. Sampai akhirnya mereka pulang malam dan di saat Dilan mengantarkan Milea, Kang Adi sudah manyel dan Dilan pun bertanya itu siap. Lalu Milea menjawab, dia Kang Adi adalah guru privatnya. Kang Adi. Keesokan harinya Rani memberitahu Milea bahwa Dilan akan membalas kejadian penyerangan mereka dan di saat KBM Milea minta kepada Rani untuk mengantarkannya ke warung BM dan bertemu Dilan. Terlihat Dilan sedang membuat rencana untuk menyerang sekolahan sebelah dan Dilan diajak jalan-jalan karena untuk menghindari Dilan menyerang ke sekolahan lain. Ya udah jalan-jalan aja dulu. Dan Milea diajak Dilan ke rumahnya sampai malam dan diperkenalkan satu persatu keluarganya Dilan oleh mamanya Dilan. Saat Milea diantar pulang oleh Dilan, Milea berkata bahwa dia tidak suka jika Dilan ikut-ikutan nyerang. Aku nggak suka ya kamu nyerang-nyerang. Janji nggak akan ikut-ikutan kalau ada yang nyerang lagi. Janji. Kemudian di rumah Kang Adit sudah ngebeot lagi di depan rumahnya. Kang Adi pun memberikan hadiah kepada Milea dan di saat itulah Kang Adi menawarkan untuk mengajak Milea jalan-jalan ke ITB. Jadi kapan mau jalan-jalan ke kampusnya Kang Adi? Katanya mau lihat-lihat ITB. Kemudian Dilan menelpon Milea dan Milea berkata bahwa dia diajak Kang Adi ke ITB. Iya, dia ngajak aku ke ITB besok. Dan Dilan terlihat cemburu, kemudian Milea berjanji bahwa dia tidak akan ikut dengan Kang Adi. Aku nggak akan pergi. Janji. Keesokan harinya Kang Adi menjemput Milea namun Milea heran. Kenapa dia tidak telepon dulu? Mau nggak mau Milea ikut dengan Kang Adi atas perintah ayahnya. Aku takut Dilan marah karena aku sudah berbohong. Pulang jalan-jalan, pembantunya Milea berkata kepada Milea bahwa ada telepon dari Dilan dan pembantunya Milea menjawab Milea pergi dengan Kang Adi. Sontak mendengar hal itu Milea menelpon Dilan, namun mamahnya yang mengangkatnya. Dan Milea langsung mengingat kenangan bersama Dilan dan menangis pasrah. Martabak, karoket, bakwan, aku ingin memesannya untuk malam ini. Aku mau kamu, Dilan. Maafin aku, Dilan. Keesokan harinya Milea ke warung BM dan Milea bertanya kepada Vian, Dilan kemana? Di situ mulai keributan karena Anhar merasa kesal kepada Milea. Setelah ditampar, Milea nangis dan Wati kesal kepada Anhar dan Wati akan bilang kepada Dilan kalau Milea kamu tampar. Untuk nampar kamu. Apa? Kamu tampar? Gak sengaja, Wati. Kenapa? Bejakan sih aku ini. Keesokan harinya Dilan tahu dari BM bahwa Milea ditampar oleh Anhar. Kemudian Dilan langsung menghajar Anhar sampai habis. Udah. Setelah kejadian itu, Milea langsung mengobati Dilan di warung BM dengan cara dicipul. Dan pada saat itu, detik itu, jam itu, mereka pun resmi jadian. Dilan dan Milea telah resmi berpacaran. Tamat ending yang sangat menggejolakkan hati para jomblo. Baiklah, itu adalah alur cerita film dari Dilan tahun 1990 yang membahas perjalanan kisah cinta mereka dan pelajaran yang kita ambil dari filmnya adalah janganlah kalian menjanjikan sesuatu hal yang belum pasti kalian bisa tepati ya para bujangan.